Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah profesi keguruan. Untuk materi pada hari ini, kita akan membahas tentang tugas dan fungsi guru yang profesional. Pada perkuliahan yang lalu, kita telah membahas tentang konsep profesionalisme guru. Untuk perkuliahan pada hari ini, kita diajak untuk membahas tugas dan fungsi guru yang profesional. Tugas dan fungsi guru itu adalah, guru adalah seorang figur pemimpin. Guru sebagai satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru berperan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru mempersiapkan manusia susila yang cakap, yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru sebagai profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Guru dalam mendidik murid bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Pancasila. Yang ketiga, sebagai perantara atau fasilitator dalam belajar, yaitu sebagai perantara, medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. Yang keempat, guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Tetapi, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kelima, guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Keenam, sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal. Tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu. Yang ketujuh, guru sebagai manajer dan administrator. Kedelapan, sebagai manajer berarti pendidik bertugas menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. 9. Sebagai administrator berarti guru bertugas melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, mengisi daftar nilai rapor. Bahkan secara administrasi, guru hendaknya juga memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan. Fungsi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai perencana kurikulum. Yang kedua, guru menghadapi anak-anak setiap hari sehingga gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar. Maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. Guru sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. 4. Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecahan masalah, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem atau masalah. Yang kelima, guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Yang keenam, guru harus selalu aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler,
membentuk kelompok belajar, dan sebagainya. Dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa guru sebagai pendidik dan tenaga pendidikan memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan meneliti butir-butir tersebut, nyatalah bahwa tugas guru tidaklah ringan. Guru di samping mengajar atau transfer of knowledge, tetapi juga mendidik, transfer of value. Dengan memikul dua beban tersebut, maka profesi guru harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik dan ikhlas. Di samping itu, guru harus mendapat haknya secara profesional, sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya, sehingga keinginan peningkatan kompetensi guru dan kualitas belajar anak didik bukan hanya slogan di atas kertas. Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan, peran, dan fungsi yang tidak terpisahkan, yakni antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, seorang guru yang dapat mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, maka ia tidak dapat dikatakan guru yang paripurna. Guru dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai emas limdev, educator, manager, administrator, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Emas limdev ini nantinya akan diuraikan pada penjelasan di bawah, yang lebih merupakan peran kepala sekolah tetapi dalam skala mikro di dalam kelas. Peran itu dimiliki oleh guru. Tugas guru sebagai emas limdev: edukator, itu berfungsi mengembangkan, membimbing, membina budi pekerti, memberikan pengarahan. Kemudian M, sebagai manajer, fungsinya adalah mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi tugas berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya A, administrator, yaitu membuat daftar presensi, membuat daftar penilaian, melaksanakan teknis administrasi sekolah. Selanjutnya S, supervisor. Fungsinya adalah memantau, menilai, memberikan bimbingan teknis. Selanjutnya L, sebagai leader, yaitu berfungsi untuk mengawal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanpa harus mengikuti secara kaku ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya I, inovator, berfungsi melakukan kegiatan kreatif, menemukan strategi, mode, cara-cara atau konsep-konsep yang baru dalam konsep pengajaran. M, motivator, fungsinya adalah memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat. Selanjutnya memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individual peserta didik. Kemudian ada D, dinamisator, fungsinya adalah memberikan dorongan kepada siswa dengan cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya E, evaluator, fungsinya adalah menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, serta menilai pekerjaan siswa. Kemudian yang terakhir F, fasilitator, yaitu berfungsi untuk memberikan bantuan teknis, arahan, atau petunjuk kepada peserta didik.
Peran guru dalam pendidikan. Guru bertugas sebagai pendidik. Tugas pokoknya adalah mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti. Selanjutnya, guru memiliki peran sebagai pengajar, di mana tugas pokoknya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, memberikan panduan atau petunjuk. Paduan antara memberikan pengetahuan, bimbingan, dan keterampilan. Selanjutnya, merancang pengajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, peran guru adalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, tugas pokok guru adalah memotivasi siswa-siswi, membantu siswa-siswi, membimbing siswa-siswi dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan pertanyaan yang merangsang siswa untuk belajar, menyediakan bahan pengajaran, mendorong siswa-siswi untuk mencari bahan ajar, menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidikan, dan mewujudkan disiplin. Selanjutnya, tugas guru sebagai pembimbing. Tugas pokoknya adalah memberikan petunjuk atau bimbingan tentang gaya pembelajaran siswa-siswi. Kemudian, mencari kekuatan dan kelemahan siswa-siswi. Selanjutnya, memberikan latihan. Kemudian, memberikan penghargaan kepada siswa-siswi. Selanjutnya, mengenal permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan menemukan pemecahannya. Membantu siswa-siswi untuk menemukan bakat dan minat karir di masa yang akan datang. Kemudian, mengenali perbedaan individual siswa. Peran guru sebagai pelayan. Tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan pembelajaran yang nyaman dan aman sesuai dengan perbedaan individual siswa-siswi, menyediakan fasilitas pembelajaran dari sekolah seperti ruang belajar, meja, kursi, papan tulis, lemari, dan sebagainya. Kemudian memberikan layanan sumber belajar. Tugas guru selanjutnya adalah sebagai perancang. Tugas pokoknya itu menyusun program pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian menyusun rencana mengajar, kemudian menentukan strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan konsep pakem, pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian tugas guru yang ketujuh adalah sebagai pengelola. Tugas pokoknya yaitu melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan presensi kelas, memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian tugas guru yang ke-8 adalah inovator, di mana tugas pokoknya adalah menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan strategi dan metode mengajar, serta mau mencoba dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru. Kemudian terakhir, yaitu guru sebagai penilai, di mana tugas pokoknya menyusun tes dan instrumen penilaian lain, melaksanakan penilaian terhadap siswa secara objektif, mengadakan pembelajaran remedial, dan mengadakan pengayaan dalam pembelajaran. Ada beberapa peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai model dan teladan atau uswatun hasanah. Sebagai seorang guru itu harus digugu dan ditiru. Tentu saja, pribadi seorang guru itu selalu mendapat sorotan peserta didik dan orang sekitarnya. Beberapa hal di bawah ini perlu diperhatikan. Yang pertama, sikap dasar. Kemudian, yang kedua, bicara dan gaya bicara. Kemudian yang ketiga, kebiasaan bekerja. Yang keempat, sikap melalui pengalaman dan kesalahan. Selanjutnya yang kelima, pakaian. Kemudian yang keenam, hubungan kemanusiaan. Ketujuh, proses berpikir. Kemudian yang kedelapan, perilaku neurotis.
9 keputusan, 10 kesehatan, dan yang ke-11 adalah gaya hidup secara umum. Peran guru dalam pembelajaran yang kedua adalah sebagai pembangkit pandangan. Guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran yang ketiga adalah sebagai pembawa cerita. Kemudian, yang keempat, sebagai aktor. Guru tidak hanya berkutat pada penyampaian materi, melainkan juga tentang kepribadian manusia, sehingga mampu memahami respon-respon pendengarnya. Dengan menanggapi respon tersebut, dapat mengerti sikap yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima, sebagai emansipator. Guru tidak membeda-bedakan latar belakang, jenis kelamin, sosial budaya siswa-siswinya, sehingga tidak ada pilih kasih dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, sebagai konservator. Maksudnya guru harus menjaga tradisi, kekayaan kebudayaan, masa lampau, dan mentransfer kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Dengan memperhatikan dan melaksanakan peran dan fungsi guru secara stimulan, maka peserta didik akan lebih terkondisi untuk siap menggapai masa depan yang cemerlang. Sebab guru adalah barisan terdepan dalam bentuk karakter calon pemimpin masa depan. Sekian untuk pertemuan pada hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.